koordinasi pelayanan lembaga-lembaga pemasyarakatan maupun Polda Metro Jaya dan semua lembaga Indonesia, Pak Chandra sebagai tim pengembalaan kami, dan juga Evangelis Ibu Lilian ini sebagai tim pendoa kami di Gereja Care City Church, ketua tim pendoa syafaat di Gereja Care City Church, dan juga penginjilan di panti-panti asuhan pelayanan di seluruh Indonesia. Terima kasih, mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah kita di siang hari ini. Mari Bapak-Bapak semua, saya persilakan kita rendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mulai berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga untuk siang hari ini. Kalau kami ada di tempat ini, kami berkumpul semua, kami hidup. Karena kami percaya Tuhan memberikan kehidupan bagi kami. Tuhan melindungi kami. Karena kami tahu Engkau Allah Immanuel. Allah yang selalu berjanji menyertai kami sampai kesudahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami hidup sampai saat ini. Kalau kami ada sampai saat ini, karena kemurahan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami di siang hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal ke akhir tangan-Mu. Biarlah semuanya jadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah kami pulang, kami membawa damai sejahtera kembali ke tempat kami. Ada sukacita dan kemenangan dari Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Haleluya. Ini yang kedua kali Care City Church melayani kita, dan besok masih juga ada. Seperti namanya Care, peduli. Dia sangat peduli. Mereka sangat peduli pada kita. Mari kita sambut dengan sukacita. Sehingga kita bangkit berdiri. Kita akan mengalami hadirat Tuhan. Karena Tuhan sangat peduli terhadap kita. Mari kita angkat pujian penyembahan mazmur kita kepada Allah kita. Karena Allah yang peduli. Allah yang sangat tahu akan keadaan dan keperluan kita. Haleluya. Aku hendak
Mari sembah Dia, mari puji Dia. Haleluya. Mari bagi Bapa yang baik, bersama bagi Yesus. Baraka yang penuh di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih luar biasa. Rasakan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang mulia, terima kasih setia. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Berikan tepuk tangan kepada Haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan kepada tim pelayanan untuk memimpin doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk sekali lagi siang hari ini kami memulai ibadah kami. Kami alaskan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan ketika 1-2 orang berhimpun di dalam-Mu, di dalam nama-Mu Engkau hadir, kehadiran-Mu memberikan kekuatan bagi kami, kehadiran-Mu memberikan kelepasan bagi kami, kehadiran-Mu memberikan sukacita kepada kami. Di dalam nama Yesus kami siap memuji menyembah Engkau, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kami siap beribadah kepada-Mu Tuhan di siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan dan pujian kita bagi Tuhan kita. Kita siap bersorak-sorai menari bagi Tuhan. Amin. Baik, kita angkat pujian kita. Ku diberi kuasa. Haleluya.
Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, kebesaran kerajaan, terpujilah Kau Raja segala raja. Katakan, ku besar Kau Tuhan, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang berdiri kemenangan, kebesaran kerajaan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Masih mau bersorak-sorak bagi Tuhan, amin. Mari katakan bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Serukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang kuat. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama
semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lagi katakan lebih seru lagi. Nama Yesus berkala yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus. Sekali lagi. Yesus. Sekali lagi. Nama Yesus. Di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Semua sukacita, amin. Haleluya. Baik, kami mengundang Bapak Saud Napitupulu dan teman dan memberikan saya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Berikan apa ya? Ya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Dedi Rianto. Ya, saya merasakan Tuhan begitu mengasihi saya ya di tempat ini ya. Tuhan sedang membentuk kita, sebenarnya membentuk kita supaya kita mempunyai benar-benar kasih yang tulus. Di sini banyak loh karakter orang beda-beda. Kasih yang tulus sangat beda. Jadi kita kalau dikecewakan orang pun kita nggak boleh marah. Ini yang Tuhan ajarkan ya. Kasih yang dimana digambarkan seorang Nabi Hosea ya, bahwa dia meninggalkan apa, tapi Tuhan tetap mencari dan mengasihi kita. Begitupun kita kan di sini tahu sendiri orangnya bagaimana susah melaksanakan kasih, tapi kita harus bisa ya. Itu aja yang menutup kesaksian bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan membimbing saya untuk kuat untuk melakukan itu, dan saya akan menyanyikan pujian dengan opung saya nih, sudah saya anggap orang tua juga. Ya, terima kasih buat Tuhan Yesus yang begitu baik. Saya percaya ketika kita datang kepadanya, sujud di hadapannya, sujud di kakinya, dia akan mendengarkan kita. Karena ada firman mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus. Saya percaya kita patut mengucap syukur punya Tuhan yang begitu baik, begitu perkasa, begitu mulia. Biarlah pujian ini menjadi mesbah yang harum di hadapan Tuhan. Yes. Nah, ini lagu Johan Tanama, tapi saya buka sedikit ya supaya kelihatannya enak didengar gitu. Terima kasih.
kesaksian, silakan. Selamat siang semua, salam. Ada sukacita hari ini? Saya bersyukur. Nama saya Hendy Liberty. Saya bersyukur sampai saat ini saya boleh berdiri untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ini karena kemurahan Tuhan. Ya, saya ingin memuji Tuhan pada siang hari ini. Semoga pujian ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Lagu ini judulnya Pertolonganmu. Kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, indah pada waktunya. Ya. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Ya. Pertolonganmu, hatiku terendam diri. Hatiku tenang berada
hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu baik. Kau memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Dua-dua pujian berturut-turut yang telah memberkati kita. Kita akan semakin diberkati luar biasa dengan kebenaran Tuhan. Kita siap diberkati, amin. Baik, sudah kita bangkit berdiri. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, bagaikan tanah kering, tanah yang besar, menimbulkan air hidup, air kebenaran.
Evangelis Ibu Lilian. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Pada siang hari ini kita minta Tuhan mengurapi kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami Tuhan pada siang hari ini bisa berkumpul walaupun kami melalui Zoom Bapak. Tapi kami percaya ini adalah acaramu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah Tuhan. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun keadaan kami pada saat ini Tuhan, kami tetap bersyukur karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa baik Tuhan. Tuhan, hamba-Mu mau men-sharingkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus. Mereka yang mendengar, mereka akan mengalami kemerdekaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang datang tidak lagi sama Tuhan saat mereka pulang Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur walaupun keadaan dunia saat ini sedang tidak menentu. Kami hanya memandang wajah-Mu, kami hanya mencari firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang tidak akan pernah berubah sampai hari ini Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, biarlah sisa hidup kami ini kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kami mau terus menjadi saksinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Bapak-Bapak yang luar biasa. Terima kasih. Kalau pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk share firman Tuhan. Biarlah apa yang saya mau berikan biar menjadi kekuatan, Bapak-Bapak mengalami perubahan, begitu juga untuk kita semuanya. Nama saya Lilian, saya dari Care City Church, mau sharing firman tentang iman, tentang hikmat, betapa pentingnya dalam hidup kita. Hanya dengan 2 perkataan ini, iman dan hikmat. Itu benar-benar harta yang Tuhan berikan buat setiap kita. Sebelum saya sharing firman kita, saya mau memberi tahu kepada Bapak-Bapak sekalian, mungkin udah ada yang tahu apa itu iman. Apa sih iman gitu. Kadang-kadang saya suka tanya, Pak, Bapak punya iman enggak? Gitu kan? Oh punya Bu, apa sih iman? Terus kayak agak susah-susah gitu jawabnya. Jadi saya mau memberikan sedikit lagi, mungkin Bapak-Bapak udah banyak yang tahu, tapi biar saya sharing lagi, iman itu apa sih gitu. Iman itu adalah segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita mau, tapi kita belum melihat. Tapi kita mau gitu kan. Sesuatu yang nggak kita lihat, tapi kita mengimani, itu akan terjadi di hidup kita. Itu akan menjadi milik kita. Kita beriman. Itu yang seperti itu iman ya. Nah, iman itu percaya. Tuhan yang memberikan kita tuh iman percaya. Nah, satu lagi apa itu hikmat gitu ya. Hikmat itu satu pengetahuan dari Tuhan yang hikmat ini tidak ada di dalam sekolah. Hikmat ini kita dapat hanya kalau kita cari Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan. Apa sih hikmat? Hikmat itu pengetahuan yang kita perlu pada saat kita itu mau memutuskan sesuatu. Atau contohnya, kita mau membeli sesuatu, kita mau memutuskan sesuatu, kita perlu hikmat dari Tuhan. Jadi kita nggak mengandalkan diri sendiri gitu. Karena kalau kita nggak mempunyai hikmat, yang terjadi itu bisa menjadi penyesalan. Kenapa ya gitu? Kok akhirnya semuanya yang ada itu keluar kata-kata kenapa, mengapa, kok saya bodoh gitu. Nah itulah yang kita perlu dari hidup kita perlu hikmat. Firman ini saya ambil dari surat Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 Bapak-Bapak. Kita baca sama-sama ya. Ayo 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5, tetapi apabila di antara kamu
ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dalam Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oke, Bapak-Bapak, saya mau jabarkan satu-satu mulai dari ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kok Tuhan bilang udah jatuh dalam pencobaan, tapi Tuhan bilang anggaplah suatu kebahagiaan gitu ya. Kok bisa begitu? Jadi apapun masalahmu, apapun yang kamu bilang, aduh saya sudah jatuh, ini mengapa, kenapa gitu kan, karena kebodohan tadi itu kan. Jadi kenapa ya kok saya bisa di sini gitu. Tapi Tuhan di sini berkatakan anggaplah suatu kebahagiaan bila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kadang-kadang pencobaan itu bisa juga karena kita dicobai. Misalnya bapak-bapak yang di sana itu tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan izinkan bapak ada di sana. Kita nggak ngerti maksudnya Tuhan. Ada juga yang bapak-bapak yang mau mencoba, udah tahu itu nggak boleh, bapak coba, sehingga akhirnya bapak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi pada siang hari ini bapak-bapak semua ada pesan Tuhan yang luar biasa. Berbahagialah walaupun kamu jatuh. Tuhan izinkan kita bapak-bapak jatuh dalam berbagai pencobaan. Tapi Tuhan bilang berbahagialah. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa memberikan satu kebahagiaan. Tuhan akan memperlihatkan kebahagiaan buat bapak-bapak juga buat saya sendiri gitu ya. Nah, ujian itu seperti Tuhan izinkan Bapak masuk dalam sana, tapi saya percaya anggaplah suatu pencobaan di saat Bapak saat ini di tempat Bapak begitu banyak waktu, begitu banyak tidak ada kegiatan misalnya, itu Bapak bisa mulai membangun satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Satu gereja itu bukan yang namanya gedung, tapi gereja itu adalah kita. Kita ini gereja. Kita bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Di sana, dimanapun, saya sendiri di rumah saat COVID seperti ini, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Jadi saat kita itu melakukan kesalahan, kita masih merasakan, ya Tuhan itu baik. Saya tuh merasa bahagia karena pada akhirnya walaupun saya dalam pencobaan, tetapi Tuhan membuat saya satu perubahan. Kita baca di ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bagaimana bisa gitu kan ya, ujian terhadap iman bisa menghasilkan ketekunan. Tuhan sudah izinkan kita masuk dalam ujian. Terus membuat kita menderita. Kenapa? Karena Tuhan punya maksud kepada kita supaya kita tekun. Tuhan maunya tuh kita itu dekat sama Tuhan. Tuhan maunya tuh kita itu enggak nakal. Tuhan maunya tuh kita tuh terus ngobrol sama Tuhan. Kita diciptakan sama Tuhan kan dengan satu tujuan. Tuhan tuh mau disanjung, Tuhan mau dipuji, Tuhan mau disembah gitu. Jadi setiap orang di dunia ini kalau sampai jatuh ke dalam pencobaan, Tuhan tuh masih memberikan jalan keluar. Dengan apa? Dengan berbalik kepada Tuhan. Dengan bertekun, walaupun sudah jatuh, Tuhan kasih kebahagiaan. Di saat bapak-bapak itu mengalami ketekunan, terus tekun, mempunyai persekutuan dengan Tuhan, bawa doamu dalam Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi, dimanapun, berapa lama pun, ayo bapak-bapak berubah gitu. Supaya apa? Supaya ujian terhadap iman itu betul-betul yang Tuhan mau menghasilkan ketekunan. Dan di ayat 4 Tuhan bilang, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Buah yang matang itu seperti orang yang sudah dewasa gitu. Di saat sudah tekun, terus kita akan menjadi buah yang matang. Bicara
kita ini sudah dewasa di matanya Tuhan. Kita bukan lagi anak-anak yang hanya minum susu. Kita mengerti kalau kita mengalami sesuatu, itu Tuhan mendewasakan kita dengan pola pikir kita yang berubah. Kita tuh nggak kekurangan apa-apa. Kok bisa ya nggak kekurangan apa-apa? Padahal di kantong kita nggak ada uang nih, ya kan? Nah, seperti sekarang nih, lagi keadaan COVID. Kita semuanya serba berkekurangan. Tapi sebetulnya bukan kekurangan yang materi, bukan kekurangan fisik yang ada. Yang Tuhan mau itu kita bisa merasakan seperti walaupun kita miskin, kita bisa merasakan kita itu punya hati yang kaya. Sehingga apapun keadaan kita itu tetap bersyukur. Kita bersyukur sama Tuhan, apapun keadaanku Tuhan, aku mau terus bersyukur, aku mau terus mengandalkan Tuhan. Sehingga kita merasa masalah kita itu ada di kaki kita, gitu. Ya, jadi bapak-bapak ayo semangat gitu. Nggak usah melihat apapun persoalan kita, tapi kita semuanya mau berubah. Bapak-bapak harus berubah menjadi orang-orang yang dewasa, nggak lagi kanak-kanak. Di ayat yang kelima Tuhan katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah dan memberikannya kepada orang yang murah hati dengan tidak membangkit-bangkitkan, dan hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan itu begitu baik. Di saat bapak-bapak merasa, saya memerlukan hikmat Tuhan, saya bertobat Tuhan, saya minta hikmat Tuhan, supaya saya nggak salah lagi, supaya saya nggak jatuh lagi dalam hidup. Bapak-bapak semuanya tinggal minta sama Tuhan, tinggal angkat tangan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berbalik, berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, saya mau berubah. Tuhan, saya nggak lagi mau hidup dengan yang lama. Jadikan saya manusia baru Tuhan. Ya, Tuhan itu memberikan kepada orang yang rendah hati, orang yang murah hati. Ayo bapak-bapak semuanya, kita sudah di akhir zaman. Kita nggak tahu apakah malam ini kita tidur, besok pagi kita bisa bangun, kita nggak tahu. Saya sendiri juga nggak tahu. Jadi saya sendiri saat ini sedang berlomba-lomba. Kita tahu tahun ini begitu tahun yang sulit. 9 bulan kita sudah mengalami COVID seperti ini. Rasanya udah nggak ada lagi yang diharapkan sebagai seorang pedagang, sebagai seorang karyawan, karena ya gaji yang dipotong, ya usaha yang tutup, pemasukan juga nggak seperti yang lama, gitu ya. Tapi di sini saya melihat perpanjangan tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang saya terima dari Tuhan itu nggak pernah habis. Jadi yang namanya berkat, yang namanya kemurahan Tuhan itu bukan selalu materi. Tapi dengan pola hidup, pola pikir yang Tuhan kasih kepada kita, itu membuat kita itu seperti, oh iya, saya itu sudah diberkati Tuhan lebih padahal. Tapi kita tuh nggak merasa. Dengan bapak-bapak saat ini aja masih bisa memuji, masih bisa kesaksian, masih bisa mendengarkan firman, apapun keadaanmu, apapun persoalanmu, itu Bapak sudah menerima satu berkat yang luar biasa. Lihat di rumah sakit sana, orang yang meninggal karena COVID, ya kan, yang rasanya nggak tahu lagi dunia harus apa. Hari-hari ini yang namanya kekayaan nggak ada lagi artinya. Yang kita cari itu hanya perkenanan Tuhan, Bapak-bapak. Jadi ayo bapak-bapak semuanya minta sama Tuhan hikmat supaya kita itu mempunyai hikmat, kita punya pengetahuan dari Tuhan yang tidak membodohi hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tanya sama Tuhan, Tuhan betul nggak ya kalau saya begini? Tuhan betul nggak ya kalau saya begini? Jadi bapak-bapak pada siang hari ini akan berjanji pada diri sendiri, saya tidak akan kembali balik ke tempat ini Tuhan. Tapi saya mau menjadi berkat bagi banyak orang. Saya keluar, saya mau memberkati keluarga saya punya hikmat Tuhan, saya mau memberkati keluarga saya, memberkati teman-teman saya bahkan mau melayani Tuhan, mau mengajak semua jiwa-jiwa yang bapak-bapak kenal. Ayo bangkit ya bapak-bapak ya. Di ayat yang ke-6 Tuhan bilang, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Jadi memang kita kalau sudah minta sesuatu sama Tuhan, kita nggak boleh bimbang. Saya mau kesaksian sedikit. Saya ini hidup dari mujizat. Tuhan izinkan saya mengalami persoalan yang sulit. Saya orang yang hanya
pengetahuannya hanya sedikit. Saya hanya sekolah di sampai SD. Ya, kalau saya bisa hari ini sharing firman dengan bapak-bapak, saya merasa Tuhan itu luar biasa buat saya. Siapa saya? Saya masih belajar. Saya hanya mau mencari apa ya? Saya mau melayani. Saya nggak punya apa-apa Tuhan, tapi saya hanya punya hati. Saya punya apa sih yang harus saya beri? Saya hanya minta Tuhan, selalu saya minta Tuhan. Tuhan, kirim saya jiwa, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Satu, tapi saya mau sampai tuntas, sampai betul-betul saya menjadi berkat. Ya, dan selalu Tuhan kirim. Saya nggak ngerti, saya nggak perlu jiwa banyak-banyak. Saya tahu saya nggak mampu. Saya bukan orang yang, wah saya punya karunia begini, orang didoakan orang itu jatuh atau enggak. Saya hanya minta satu, tapi satu yang betul-betul bisa saya berkati. Satu yang bisa saya muridkan, yang betul-betul berubah. Dan Tuhan selalu kirim orang-orang yang seperti itu. Dan Bapak yang aneh-anehnya tahu nggak Pak? Saya mau kesaksian. Kalau siang-siang gini, tiba-tiba bisa ada yang telepon sama saya. Bu, saya mau konseling dong. Misalnya, Bu, saya mengalami rumah tangga yang begini. Terus tahu nggak Pak? Yang dia omongkan itu ke saya, yang dia sharingkan ke saya, itu sesungguhnya yang saat ini saya lagi alami gitu. Atau, Bu, tolong dong Bu doakan keuangan kami begini. Dan itu jawaban yang saya berikan kepada orang-orang yang telepon itu jawaban Tuhan sebetulnya bukan buat dia, tapi buat saya. Jadi membuat saya, kok aneh ya Tuhan ya. Jadi kalau saya bilang, hari ini saya kuat, sampai akhir November ini saya bisa kuat, saya itu terheran-heran Bapak-Bapak. Karena saya nggak tahu penyertaan Tuhan yang saya nggak bisa balas. Sampai saya nggak bisa balas. Saya hanya bilang, Tuhan ini loh hidup saya. Berapa lama lagi Tuhan mau pakai hidup saya? Inilah hidup saya. Tuhan bawa saya lah suka-sukanya Tuhan. Asal Tuhan mampukan saya, berikan saya keberanian gitu kan. Untuk berbicara dengan Bapak-Bapak yang pintar-pintar kan saya juga perlu keberanian. Saya hanya minta, Tuhan berikan saya keberanian. Tuhan mampukan saya untuk saya bisa sharing. Dan pada akhirnya banyak Bapak-Bapak yang diberkati dengan kesaksian atau dengan firman. Ya, jadi kita secara nggak sadar, apapun keadaan kita hari-hari ini, janganlah kita mengeluh, kita bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa ya? Tuhan kok saya sudah begini, kok gini ya? Kok saya udah baik, tapi kok ada aja ya yang misalnya fitnah kita, apa? Kita pegang aja janji Tuhan. Kalau memang kita nggak bersalah, kalau memang kita itu baik-baik aja, kita nggak usah takut. Kita nggak usah cari pembenaran diri Bapak-Bapak. Kita hanya tahu Tuhan yang bela. Semua tuh Tuhan yang bela. Asal kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Seperti saya pada siang hari ini. Keadaan ekonomi saya juga sudah haleluya. Terus toko saya juga kontrakannya juga sudah mau habis lagi. Belum lama saya perpanjang, sudah mau habis lagi. Terus omset juga ya kadang-kadang dapat separuh, kadang-kadang cuma dapat 1/4 dari omset yang biasa. Terus saya mau apa? Terus saya mau kecewa, terus saya mau marah. Enggak tuh, itu yang tadi saya bilang kebahagiaan. Apapun kantong kita, berapapun adanya saldo kita, saldo merah. Tapi saya merasa gini loh, kok saya bahagia ya? Bapak-bapak, saya mau kesaksian, benar-benar saya mau kesaksian. Di saat saya pergi ke panti-panti, di saat saya memberikan sesuatu kepada orang yang nggak mampu, walaupun itu cuma 1 bungkus roti atau apapun, tapi itu membuat saya bahagia. Itu bahagia itu yang nggak bisa terbeli dengan apapun. Saat saya datang ke panti, saya memberi gitu, apapun itu. Ya, saya menyukakan orang-orang di luar sana, di PSK, di pinggir-pinggir jalan. Saya masuk ke rel-rel kereta api, di kolong-kolong jembatan. Saya nggak suka pelayanan yang gedung-gedung, yang AC. Saya lebih pilih kepada yang bau-bau, yang kotor-kotor, itu saya. Jadi saya merasa saya kaya banget gitu loh. Saya bisa hari ini, saya bisa melewati hidup, saya bisa bersyukur apapun keadaan saya karena apa? Karena pelayanan ini. Saya melihat berapa banyak orang di bawah kita. Bapak-bapak saat ini terawat, Bapak saat ini terjamin, makan tinggal makan, tidur masih enak. Di luar sana Pak, orang-orang di pemulung-pemulung, di jalan-jalan, saat hujan mereka itu mengangkat 4
kayu, teng-teng dengan anak dan suami, mereka cari lagi, kita mau pindah kemana, coba. Terus kita walaupun tidur di lantai mungkin, kita bandingkan dengan mereka. Ya, kalau saya sudah sering berhubungan dengan orang-orang yang seperti itu, mereka hanya pakai plastik, ya diikat empat kayu, mereka tidur di bawahnya. Ya, kadang-kadang saya kasih selimut, tapi datang lagi 1 minggu selimutnya udah nggak ada, dijual untuk makan, gitu. Karena mereka nggak apa-apa, saya sudah terbiasa Bu, sampai saya bilang jangan dijual, itu saya kasih, nggak apa-apa Bu, anak saya perlu makan. Saya bilang Tuhan, saya nggak bisa memberi banyak gitu. Saya hanya bisa mendoakan mereka, terus mereka suka cita kalau ngobrol dengan saya. Kadang-kadang saya hanya datang ke sana, kalau saya lagi senggang, datang ke tempat-tempat mereka, ke PSK itu hanya untuk apa? Memberi mereka obat. Ya, kalau ada yang sakit, mereka perlu obat. Ya, nggak seberapa, obat itu paling 100.000, tapi bisa digunakan banyak. Itu sudah menyenangkan hati mereka. Dan saya suka cita di sana. Beda dengan saya masuk ke rumah orang kaya yang kita dijamu, ya. Itu satu kebahagiaan yang kita nggak bisa bayar. Itu hanya Tuhan yang memampukan sehingga saya bisa berdiri tegak dan saya masih bisa menjadi orang yang ini loh saya nggak takut sama apa-apa loh. Walaupun kamu kaya, tapi saya merasa saya lebih kaya. Karena saya walaupun susah, tapi saya punya hati orang kaya yang suka memberi. Oleh sebab itu sekarang saya lagi doa saya, Bapak-bapak, saya lagi minta sama Tuhan. Saya lagi ngambek sama Tuhan. Saya minta Tuhan, saya mau memberi bukan dari kekurangan. Saya mau memberi dari kelimpahan. Sudah dari umur 12 tahun saya cari uang untuk adik, untuk orang tua, ya, untuk anak. Kalau saya bisa sampai hari ini, itu sudah kasih karunia Tuhan. Betul-betul hidup saya ini sudah full habis buat Tuhan. Saya sudah nggak terlalu mikir lagi yang namanya toko, mau dapat uang berapa, itu saya udah nggak mikir lagi. Itu terjadi udah dari tahun kemarin. Sejak COVID, saya sudah nggak mau pusing. Oh, utang nggak bisa bayar, suka-sukanya Tuhan. Oh, datang debt collector, datang ke rumah, ya sudah hadapin aja. Tuhan, ini loh, aku anakmu loh Tuhan. Masa aku dipermalukan gitu. Saya hanya bilang begitu aja sama Tuhan. Tuhan, ini loh, apa yang harus saya lepas? Tuhan lepas. Ayo Tuhan datangkan pembeli. Ya kan? Saya percaya anak Tuhan itu memiutangi, bukannya hutang. Jadi sekarang di masa sekarang COVID ini Bapak-bapak, apapun kondisi Bapak-bapak, begitu juga kondisi saya saat ini, saatnya kita berbenah. Kita melihat apa sih yang membuat kita seperti ini, kesalahan apa sih, catat Pak. Saya catat, kebodohan apa yang pernah saya lakukan. Catat, 1, 2, 3, 4, 5. Dan catatan itu dibawa dalam doa. Tuhan, saya minta ini coret, ganti dengan ini. Karena kita punya kuasa, kita punya Tuhan, kita tinggal minta. Kita sudah dikasih kartu platinum sama Tuhan, cuman kita nggak gunakan. Kita tinggal minta, tapi apakah ada antara kita nggak meminta? Seandainya pun kita minta, Tuhan juga tahu batas-batasan apa yang perlu diberikan. Jadi nggak berarti Bapak itu kalau kita minta seperti saya nih, saya minta begini, tapi Tuhan juga kasihnya nggak langsung full. Saya harus melalui proses bertahun-tahun gitu. 12 tahun, 13 tahun saya selesai sekolah. Usia 15 tahun saya sudah kerja di nightclub. Saya jadi mami hostess Bapak-bapak. 15 tahun saya sudah menawarkan itu hostess yang di dalam akuarium untuk om-om itu yang ini. Untuk apa? Untuk orang tua saya biar saya pulang dapat uang. Padahal saya juga nggak ngerti itu kerjaan apa. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Ya. Pada akhirnya ya dibawa kesaksian seperti ini gitu. Jadi kalau sudah minta sama Tuhan, itu kita nggak boleh bimbang ya Bapak-bapak. Kita harus teguh hati. Dan selain bimbang, satu lagi, kita nggak boleh bersungut-sungut. Jadi seperti gini loh, kita mau jadi anak yang manis. Misalnya kita punya anak nih, Mama, kalau saya naik kelas, Mama tolong ya belikan aku sepeda gitu. Oke, kalau nilaimu bagus ya gitu. Nah kan kita Tuhan bilang, kalau kita baik, ya Tuhan sudah menyediakan sebetulnya di depan, tapi karena kitanya nakal, mulut kitanya yang suka bersungut-sungut, itu padahal urusannya itu nggak sampai bertahun-tahun. Kenapa doa kita itu lama terjawabnya? Salah satunya karena kita sendiri yang membatalkan.
Saya mendoakan suami saya 24 tahun. Dia bertobat. Dia baru mengenal Tuhan. Sekarang saya baru tahu kenapa lama gitu loh. Setelah saya melayani orang, terus saya kesaksian ke mereka, mereka hanya terima 2 tahun, 3 tahun sudah selesai. Kenapa kok saya bisa sampai 20 tahun? Ternyata Tuhan itu sudah mau merubah suami saya. Tapi mulut saya ini loh yang membuat Tuhan belum bekerja. Yang membuat suami saya juga belum berubah. Karena kalau malam saya tumpangin tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan rubah suami saya. Dia akan menjadi orang yang takut akan Engkau. Dia nggak berbuat dosa lagi, bla 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 gitu kan ya. Saat dia tidur kan manis Pak. Pagi-pagi saat dia bangun, terus dia mulai lagi yang cerewet, yang apa. Rasanya di sini, kenapa ya? Kenapa ya? Tuhan kok kasih saya suami yang seperti itu gitu. Itu yang membuat jadi apa yang satu mulut kita berdoa, satu mulut kita bersungut-sungut, itu yang membuat lama doa kita gitu. Jadi pesan saya pada siang hari ini, kalau kita sudah minta sesuatu sama Tuhan, terus Pak, fokus perkatakan, doa, pujian, penyembahan. Tuhan itu senang disanjung, Tuhan itu senang sekali dipuji. Tuhan baik, apapun keadaanku aku baik. Dan Bapak-bapak belajar memperkatakan dengan iman, memperkatakan Tuhan, jangan membatalkan apa yang sudah kita minta. Jadi perkatakan, saya lagi belajar di setahun ini ya, udah hampir setahun nih, udah 7 bulan gitu. Saya mulai belajar, saya punya handphone, saya pasang alarm setiap 1 jam 1 kali. Apapun keadaan saya, setiap alarm saya bunyi, saya hanya bilang, Tuhan ampuni mulutku. Kalau saya sudah salah berkata-kata, kalau saya sudah ikut-ikutan apa gitu, misalnya ikut gosip, ikut apa, saya langsung bilang, Tuhan ampun. Nanti 1 jam lagi saya bilang, Tuhan aku percaya, keuanganku Tuhan semuanya selesai. Ya, aku percaya Tuhan, hidup anak-anakku Tuhan kasih berkat. Aku percaya aku jadi saksi. Pokoknya selama 1 jam itu, kalau sudah kehabisan kata-kata, saya hanya puji-pujian gitu. Saya hanya memuji Tuhan. Seterusnya, kecuali saya kalau lagi di luar. Tapi kalau saya lagi di rumah, setiap alarm saya bunyi, handphone saya getar, saya pasti memperkatakan, Tuhan baik. Tuhan, aku nggak akan kekurangan. Ya, Tuhan ada Engkau segala-galanya buat hidupku. Aku lebih dari pemenang. Pokoknya yang seingat-ingatnya aja dari otak saya. Saya orang yang usia saya udah lanjut. Saya juga nggak hafal firman yang segini banyak. Tapi yang nyantol dari kepala kita itu yang saya perkatakan. Dan itu membuat saya di COVID ini, saya ketemu sama teman-teman. Aduh gila ya gini-gini. Tapi saya nggak lagi ngomong yang begitu. Saya hanya senyum aja. Ya kita nggak bisa ngomong sama teman yang udah nggak lama ketemu, wah sok rohani, enggak. Jadi saya ketawa aja, saya hanya bilang Tuhan itu baik, cari Tuhan lah, Tuhan itu baik. Itu yang saya mau katakan sama Bapak-Bapak siang hari ini, sekali Yesus itu tetap Yesus, jangan jual Yesus. Beberapa teman-teman saya itu sempat menjual Yesus, dan pada akhirnya mereka itu Tuhan panggil dalam keadaan menderita, Tuhan panggil dalam keadaan yang terpuruk, benar-benar yang sudah di atas sampai benar-benar sampai di bawah, udah yang terinjak-injak gitu loh, melebihi dari pembantunya segala. Jangan sekali-sekali jual Yesus. Ini sharing firman saya, Bapak-bapak. Saya mau tutup dengan satu kesaksian yang membuat saya juga dikuatkan sampai hari ini. Kesaksian dari seorang anak. Dan kesaksian ini memberkati sekali, memberkati banyak orang. Saya pelayanan tahun 2013, saya melayani satu keluarga, anaknya ini tiba-tiba lumpuh. Anaknya bernama Vio, itu tinggalnya di Bandar Jakarta. Dia tiba-tiba lumpuh karena mamahnya salah memakaikan sepatu ortopedi. Karena kakinya tiba-tiba bengkok, dibawa sama mamanya ke dokter. Dan dokter suruh dia pakaikan sepatu itu. Singkat cerita, anak ini kakinya bengkok. Nah, setelah udah bengkok ya saya hanya dengan teman-teman datang,
untuk mendoakan, memberi dia sukacita. Ya. Jadi kita kadang-kadang sebulan sekali kita datang hanya mendoakan. Kalau setiap dia ada perlu apa, kadang dia panggil saya untuk kita sama-sama konsel gitu supaya dia merasa kelegaan. Nah, tiba-tiba di tahun 2017, itu lama saya udah gak ketemu, tahun 2017 mamanya panggil saya. Lilian katanya, Vio sekarang ada di rumah sakit. Dia kena leukemia. Anak ini dari usianya 9 tahun, dia sudah jadi guru sekolah minggu di perumahannya. Jadi rumahnya itu ada satu gereja kecil, dia mengajar anak-anak kecil-kecil juga. Usia 9 tahun sampai usia 15 tahun, dia sudah jadi guru sekolah minggu. Singkat cerita, saya datang ke Geraha Kedoya, lihat dia sudah di ruang ICU. Saya datang ke rumahnya, omanya yang usia 82 tahun sudah stroke, tidur di ranjang, sudah pup di sana ya. Mamanya juga nggak kerja, papanya itu hanya supir dan hanya punya satu mobil Avanza. Avanza juga sudah tua gitu. Bahkan waktu saat itu kayaknya udah mulai baru ada Grab atau apa gitu, kayaknya nggak diterima untuk jadi supir Grab. Nah terus saya datangi dia ke rumah sakit, saya lihat keadaannya itu hari Vio masih bisa bicara. Jadi dia bilang, dia kan kenal sama saya, Tante Lilian katanya doakan Vio. Iya Vio, kita berdoa ya, saya bilang. Terus dia bilang begini, Tante tahu nggak, Tuhan itu baik sama Vio. Tuhan itu baik sama mama, sama papa. Dia punya satu adik perempuan. Mereka 2 saudara, juga baik katanya sama adiknya. Saya lupa namanya. Terus tiba-tiba dia bilang begini, Tante saat ini mama lagi butuh uang. Tapi kasih tahu sama mama ya, mama nggak usah takut karena Vio punya Tuhan yang ajaib. Ini kata-kata yang membuat saya sampai hari ini nggak akan lupa. Vio beriman, Tuhan akan mencukupkan semua biaya-biaya yang Vio butuhkan dan yang semua mama sama papa butuhkan. Kalau bilang sama papa, jangan sampai papa jual mobil, karena kalau papa jual mobil nanti mau dari mana? Kalau antar oma ke dokter, mau ke sini gitu kan. Akhirnya diam saya nggak bicara sama mamanya. Mamanya bilang, aduh gimana ya Bu Lilian, ini rumah sakit sudah hampir 160 juta gitu kan ya. Ini sebentar lagi gimana. Hari itu saya bilang, ada BPJS nggak? Dia bilang nggak ada. Terus saya bilang, bagaimana kalau dibuatin? Tapi nggak bisa. Kalaupun mau dibuatin, ini prosesnya lama. Terus lagi Vio itu dalam keadaan selang sudah di sana sini. Ya, karena dia cuci darah. Dia udah selang semua lah, pokoknya semua sampai ke kepala itu banyak sekali selang. Terus sampai ke pup juga sudah nggak bisa gitu bangun. Udah dalam keadaan separuh mati badannya. Jadi saya bilang ya sudah, saya itu hari pas kebetulan perpindahan Ahok dengan Anies. Sampai saya berpikir apa saya ke balai kota ya gitu. Saya datengin Pak Anies untuk minta belas kasih untuk anak ini gitu. Tapi mamanya bilang nggak bisa, nggak usah gitu kan, nggak usah katanya lama karena udah ada orang dari BPJS juga yang mau urus apa segala, rasanya katanya nggak bisa karena Vio memang nggak bisa dipindahkan lagi karena dengan kondisi dia yang seperti ini kalau mau dipindahkan itu prosesnya banyak. Jadi ya sudah, kita bawa dalam doa. Singkat cerita, saya pas hari itu saya pergi keluar kota 1 minggu. Tapi selama di luar kota kita terus berhubungan dan keadaan Vio itu semakin terpuruk. Begitu saya datang hari Jumat, itu mamanya telepon, Bu Lilian tolong datang. Vio sudah koma, sudah nggak lihat, nggak bisa mendengar, sudah nggak bisa bicara dari tadi pagi. Oke, saya datang langsung ke sana. Datang ke rumah sakit, keadaan Vio sudah betul-betul sudah terpuruk. Terus begitu saya kira-kira setengah jam di sana, tiba-tiba Tuhan panggil Vio. Jadi saya masih ada kesempatan pegang anak itu, doakan dia gitu kan. Terus dia jalan, dipanggil Tuhan. Saat dia dipanggil Tuhan, yang namanya Rumah Sakit Geraha Kedoya itu tiba-tiba mengalami heboh. Karena teman-teman sekolahnya itu tiba-tiba datang dan dia bilang begini. Mamanya bilang begini, aduh Lilian saya nggak tahu lagi. Dan saya sudah cari beberapa teman, ini rumah sakit tunggakannya udah 200 jutaan. Saya sampai bilang ini gimana ya, saya juga nggak bisa bantu. Terus dia bilang, aduh Avanza saya paling kalau dijual 30 juta, mau bayar dari mana? Sedangkan kontrakan rumah dia itu kejadian di bulan Oktober, Januari mereka harus pindah. Kalau mereka nggak pindah, orang ini nggak bayar, orangnya udah ada yang mau.
karena yang punya rumah juga perlu uang. Jadi dia sudah sana sini tergencet ya. Nah terus begitu anak-anak itu datang, satu anak saya ingat banget laki-laki, dia bilang begini sama saya. Kan mamanya Vio sudah di dalam. Dia bilang, tante tolong bilang sama mamanya Vio, coba tante ke bank, lihat ATM. Ada berapa uang di rekening mamanya Vio. Karena kita ini masukkan dia dalam Instagram. Kita ini sudah 1 bulan lalu, kita terus share kemana-mana untuk minta dana bantuan. Begitu mamanya sudah keluar, Vio sudah ditaruh di kamar jenazah, bla bla bla, singkat cerita. Terus saya bilang, udah coba kamu pergi. Dan dia pergi sama papanya. Bapak-bapak tahu nggak apa yang terjadi? Saldo di sana ada berapa? 470 juta sekian. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu sampai kalau saya tuh nggak di rumah sakit, saya itu sampai sudah tersungkur. Saya bilang, Tuhan memang ajaib. Iman seorang anak kecil, bapak-bapak. Dia bilang, Vio beriman. Mama, papa nggak akan susah. Vio itu disayang Tuhan. Kalaupun Vio dipanggil Tuhan, saya ingat sekali perkataannya. Sekalipun Vio dipanggil Tuhan, mama nggak akan susah. Bapak-bapak, saat dia meninggal, dia itu dapat satu tempat rumah duka. Dia dihias dengan yang ungu, sutra ungu yang seperti mempelai. Sampai saya duduk di sana, setiap hari saya di sana sampai selesai masa penguburan. Saya bilang, Tuhan ajaib, Tuhan ajaib. Betul-betul. Itu kontrakan rumah bisa dibayar 3 tahun, mobil bisa diganti dengan yang baru, rumah sakit itu kasih diskon 30%, semua bayar nggak berhutang. Luar biasanya Tuhan Yesus. Itu satu kesaksian bagaimana iman seorang anak kecil, apalagi kita yang orang sudah dewasa, masih ada waktu untuk kita juga beriman, bapak-bapak. Ayo mulai sekarang kita memperkatakan, kita harus seperti anak kecil yang benar-benar memperkatakan, tapi jangan dihalangi dengan pikiran-pikiran si jahat, intimidasi-intimidasi yang membuat apa yang mau Tuhan beri itu benar-benar akhirnya lenyap gitu. Yang ada bukan mimpi. Ayo bapak-bapak kita bangkit. Kita nggak perlu lagi mimpi, tapi sekarang saatnya kita itu mencari kenyataan buat Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Aku nggak mau lagi hidup dalam mimpi, tapi aku mau hidup benar-benar Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh anak kecil ini, oleh Vio ini. Ya, bagaimana iman yang sungguh-sungguh, yang setiap hari mungkin dia di ranjang rumah sakit, dia hanya bisa berdoa. Dia seorang guru sekolah minggu, dia hanya bisa berdoa. Doanya doa anak kecil yang cuman ya beberapa sih kata anak kecil. Berapa banyak kata-kata yang dikeluarkan. Ayo bapak-bapak, Tuhan itu nggak melihat apa kita, kesalahan kita. Tuhan nggak melihat dosa kita. Berbalik, mumpung masih ada kesempatan saat ini, berbalik. Minta Tuhan ampun Tuhan. Berjanji dari bangku bapak-bapak masing-masing, saya tidak akan kembali ke tempat ini. Ini saya anggap sebagai satu pengalaman, tapi yang membawa saya pada ketekunan, bahkan membawa saya perubahan akan iman. Dan saya minta Tuhan hikmat yang benar-benar akan memerdekakan hidup saya, membahagiakan keluarga saya. Itu aja firman dari saya. Terima kasih. Biar Tuhan memberkati bapak-bapak semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bapak-bapak di tempat ini juga sudah diberkati. Haleluya. Haleluya. Amin saudara. Diberkati firman Tuhan saudara. Amin. Ya tiba saatnya kita masuk persembahan. Kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Tidak hentinya untuk kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas nafas kehidupan yang Kau pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang kami telah dengar Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan menjadi kekuatan kami Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami ingin juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Evangelis Liliana Tuhan, kiranya Tuhan Kau pakai dia Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan Kau berkati keluarganya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan beri yang terbaik Tuhan, kiranya Kau berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Setianya yang menyediakan yang ku
kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Terima kasih atas persembahannya. Bila persembahan ini dapat dipergunakan hormat kemuliaan Tuhan, tiba saatnya kita masuk warta jemaat.